Selamat pagi Pak Bambang. Selamat pagi. Gimana Pak, sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Oke. Pak, kali ini kita berbincang soal UMKM Pak. Nah, kita tahu dan saya juga akhir-akhir ini baca di berita itu kalau UMKM di Indonesia itu menjadi penyumbang PDB kurang lebih sekitar 61% Pak. Nah, selama ini kan itu juga keterkaitan dengan apa yang Bina Swadaya lakukan melalui program-program keuangan mikro sendiri di desa. Apakah memang keuangan mikro itu menjadi jalan keluar untuk di masyarakat desa, Pak? Mungkin Bapak bisa jelaskan. Betul. UMKM itu kan terdiri dari usaha mikro, kecil, dan menengah. Oke. Dan usaha mikro merupakan 98,7% dari seluruh entitas usaha. Jadi usaha kecil dan menengah itu hanya 1,3%. Jadi sebenarnya kalau bicara tentang UMKM barangkali maksudnya memang tentang usaha mikro itu. Nah, usaha mikro itu adalah menurut Bank Dunia economically active poor. Jadi orang miskin yang aktif di bidang. Nah, orang miskin ini masalah utamanya adalah uang. Bagaimana mendapatkan modal untuk bekerja gitu. Nah, ada lembaga yang ditugasi oleh negara yang namanya bank. Tapi nggak bisa melayani usaha mikro karena tidak punya kolateral. Maka usaha mikro berusaha mendapatkan katakanlah dana untuk bekerja dan sebagainya itu ya dengan cara pinjam kepada pelepas uang, tengkulak, bunganya luar biasa, mencekik tinggi sekali. Padahal mereka kalau tidak ada uang tidak bisa bekerja, tidak bisa memproduksikan, tidak bisa melakukan pelayanan dan sebagainya. Jadi uang adalah suatu kebutuhan yang mendasar dari kebanyakan usaha mikro. Nah, Bina Swadaya memang fokusnya kepada usaha mikro. Yang pada saat ini menurut Kementerian Koperasi jumlahnya 64 juta unit usaha. Itu berarti menghidupi sekitar 250 juta jiwa di Indonesia. Ini penting sekali. Disinilah kekuatan, disinilah kelemahan ekonomi Indonesia. Dan disitulah Bina Swadaya. Di situ Bina Swadaya secara konsisten selama 56 tahun. Saya pribadi selama 60 tahun karena saya sudah terlibat sejak mahasiswa. Itu merasa bahwa inilah yang harus dikerjakan. Dan Bina Swadaya mengajak sebanyak mungkin partner untuk melakukan itu, pemerintah, swasta, lembaga swadaya masyarakat, apa saja. Dari dalam, dari luar negeri, pokoknya inilah yang terpenting. Dan yang lebih penting lagi itu ternyata ya, menurut penelitian Bapak Profesor Mat Syukur dalam disertasinya pada tahun 2001, itu beliau menyatakan bahwa kalau usaha mikro economically active poor ini mendapatkan kredit, keuntungannya itu bisa mencapai antara 14 sampai 200% satu bulan, atau 87%. Tinggi sekali. Nah, penting sekali pelayanan keuangan. Oke. Nah, selanjutnya Pak, saya kan kerap kali berkunjung ke lapangan, Kak, melihat langsung bagaimana pendampingan keuangan mikro di desa, apa yang dilakukan oleh Bina Swadaya. Nah, banyak saya melihat itu mereka selalu membuat kelompok. Nah, seberapa penting sih maksud untuk membentukkan kelompok itu, Pak? Ya, orang miskin itu sering dikatakan sebagai the poor is the have-not. Orang miskin itu tidak punya apa-apa. Pengalaman Bina Swadaya bukan. The poor is the have-little. Orang miskin ini mempunyai sedikit. Nah, kalau sedikit-sedikit ini dikumpulkan menjadi bukit. Ini orang Indonesia mengatakan begitu. Dan itulah yang kami yakini, bahwa supaya
yang sedikit-sedikit itu menjadi bukit, itu kelompok. Tidak sekedar kelompok, ada banyak kelompok, tapi kelompok yang didesain secara kooperatif menjadi lembaga yang berkelanjutan, seperti koperasi. Walaupun mereka tidak mau menyebutnya koperasi, tapi cara bekerja koperasi. Nah, caranya bagaimana dengan mengumpulkan? Ya, saya mengatakan jangan hanya minta-minta berkumpul, tapi kumpulkah kekuatan sendiri. Apa itu? Ya, kita kan punya uang juga sedikit-sedikit. Ya Pak, tapi kami miskin, kan masa disuruh menabung? Ya, lebih baik miskin mempunyai tabungan daripada miskin tidak ada. Akhirnya mereka menabung. Jadi kelompok ini tidak hanya penting supaya ada dana terkumpul, tetapi dari pertemuan silih asah, silih asih, dan silih asuh. Itu apa namanya budaya kita gitu, secara tradisional gitu. Dan itu bagus sekali. Proses itu bisa saling belajar. Nah, kalau itu didampingi dengan bagus, maka mereka bisa milih usaha-usaha apa yang bagi mereka bagus. Jadi kalau dinas swadaya itu secara pribadi katakanlah sendiri mengembangkan keuangan mikro melalui kelompok-kelompok usaha bersama atau kelompok swadaya masyarakat itu mencapai 3.000 kelompok atau mencapai kurang lebih 100.000 keluarga jiwa begitu. Tapi ketika kita bekerja sama dengan lembaga-lembaga pemerintah, swasta dan sebagainya, itu mencapai 1 juta kelompok. Dan kalau kita periksa kelompok-kelompok itu di daerah mana-mana itu masih hidup 1 juta. 20 tahun, 30 tahun, di Klaten itu 50 tahun masih hidup. Luar biasa Pak ya, masih berjalan Pak ya. Itu berarti mereka merasa ini milik mereka. Mereka mau pelihara karena ini bagus. Jadi itulah menurut saya instrumen yang mendasar, yang utama bagi dinas swadaya memberdayakan masyarakat, ya kembangkan kelompok swadaya masyarakat, didampingi secara efektif. Lalu mereka mencari bisnis-bisnis yang mereka anggap baik. Jangan kita yang menentukan, mereka menentukan. Oke, kuncinya mereka sendiri. Mereka. Gitu. Mereka akan berkumpul untuk menolong diri sendiri. Dinas swadaya bersatu untuk menolong mereka. Bukan menolong diri sendiri, dinas swadaya untuk menolong mereka. Nah, mereka dengan demikian tertolong agar bisa menolong self-help, menolong diri sendiri. Itu yang hingga akhirnya menjadi kekuatan mereka bisa berkelanjutan, Ya. bisa mandiri gitu Pak ya. Oke. Bagaimana perjalanan sejarah keuangan mikro di dinas swadaya sendiri Pak? Pertama-tama kami mendorong kelompok-kelompok tadi. Nah, hasil dari tabungan dipakai untuk memberikan kredit. Kredit yang mereka terima dipakai untuk usaha. Sering-sering orang mengatakan, ya tabungan sebaiknya dipakai untuk usaha, jangan kehidupan. Nah, kalau mereka membutuhkan untuk menyekolahkan anak, itu produktif. Untuk kepentingan katakanlah tukang becak mempunyai, belum tentu tukang becak itu pegawai. Tukang becak itu juga bisa memiliki sendiri. Tapi bagaimana mereka bisa mengendarai becak dengan baik kalau tidak makan kredit? Nah, kalau kredit untuk dimakan supaya bisa mengendarai juga tidak. Jadi disinilah penting. Ketika kelompok-kelompok itu kami dampingi, usahanya berkembang. Tabungan yang mereka kumpulkan tidak cukup untuk membiayai usaha. Kemudian dinas swadaya melakukan apa yang kita sebut sebagai kredit tabungan dan kredit setia kawan, solidarity saving. Caranya bagaimana? Ya, mereka menabung pada kelompok, kelompoknya menabung ke dinas swadaya. Itu berarti penabungnya tidak lagi individu kepada kelompok, tapi kelompok-kelompok kepada dinas swadaya. Nah, dinas swadaya berani melakukan ini karena apa? Karena kami melihat ada kemungkinan untuk mengundang bantuan dari luar agar menjadi matching fund, mendukung. Jadi
mendukung tabungan-tabungan ini menjadi suatu dana setiap kawan yang besar, sehingga kami bisa kelompok yang menabung 100x bisa kami berikan kredit 400, 500. Dan demikian usahanya berkembang. Problemnya ternyata tidak hanya usaha-usaha kelompok itu yang sudah ada berkembang, tapi ada kelompok-kelompok baru. Ini dibutuhkan uang lebih banyak lagi kan. Untuk itu Dinas Swadaya mengajak untuk melakukan apa yang disebut pola hubungan bank dan kelompok. Kita menjadi semacam penghubung. Kalau bank kan bank besar. Tapi kan bank itu juga kemudian suatu ketika berhenti gitu. Akhirnya karena biasanya perbankan itu yang dipentingkan kan bukan jumlah orang, tapi jumlah uang yang diberikan. Maka ketika ada peraturan pemerintah yang memungkinkan lembaga seperti Dinas Swadaya ini mendirikan bank, dan dengan bank kita bisa mobilisasi dana dari masyarakat lebih banyak untuk disalurkan kepada usaha-usaha. Itu kita bikin bank seperti ada 4 BPR kita dirikan, mulai dari Lampung, Jawa Barat, Yogyakarta. Dengan demikian Dinas Swadaya itu mempunyai 4 model. Keuangan mikro pertama, saving-led microfinance. Yang kedua, credit-led microfinance seperti yang kami lakukan mencontoh dari Bangladesh. Yang ketiga, microbanking BPR. Dan yang keempat, pola hubungan bank dan Jadi Dinas Swadaya menjawab dengan BPR, Pak ya? Ya. Oke. Nah, Pak, saya kerap kali juga kalau ke lapangan itu menjumpai kelompok-kelompok perempuan, ibu-ibu yang memiliki usaha. Nah, ini tuh tidak sedikit, melainkan banyak juga, Pak. Maksudnya Dinas Swadaya itu mendampingi kaum perempuan. Nah, maksudnya kenapa dengan kaum perempuan itu, Pak? Maksudnya apa yang membuat Dinas Swadaya itu fokus kepada mereka? Ini barangkali semacam agak berbeda dengan bagaimana masyarakat pada umumnya melihat perempuan. Terus, secara tradisional banyak orang mengatakan bahwa perempuan itu tugasnya adalah 4. Pertama, 4A. Pertama itu isah-isah, mencuci piring. 2, umbah-umbah, mencuci pakaian. Yang ketiga, omah-omah, menikah. Dan yang keempat, ngomong susah. Itu betul. Tetapi bukan hanya itu. Perempuan di dalam keluarga adalah pengelola ekonomi bangsa. Jadi perempuan-perempuan itu pada umumnya memang sangat sensitif terhadap keadaan ekonomi rumah tangga. Maka dia dengan sesuai atau tidak sesuai dengan cara berpikir masyarakat mereka bekerja. Dan mereka itu dibuktikan oleh kebanyakan kelompok-kelompok yang kami bentuk ini 95% juga perempuan. Wow. Jadi di mana saja itu, entah itu melalui BKKBN, entah IBT dan sebagainya, itu 95%. Mereka selalu juga aktif, bukan hanya konco LinkedIn, teman di belakang, tapi konco samping. Dia teman yang ada di sebelah kita. Nah ini harus dibedakan. Jadi cocok sekali dengan kesimpulan yang diambil oleh Micro Credit Summit yang mengatakan reaching the goal, mencapai yang itu, reaching and empowering women. Itu dikatakan bahwa kita harus mencapai, menjangkau, dan memberdayakan perempuan. Persis yang kita lakukan. Jadi ini match ya dengan gerakan global. Apa yang kami lakukan di Indonesia itu sangat sesuai dengan yang dilakukan. Oke. Jadi perempuan itu tidak dipandang sebelah mata gitu, Pak? Oh ya, peranannya penting. Peranan penting. Ya. Tadi kan Pak Bambang menyebutkan Micro Credit Summit. Nah, ini saya ada catatan di tahun 97 menyebutkan
4 prinsip keuangan mikro, Pak. Nah, yang pertama itu menjangkau yang miskin, kedua itu menjangkau dan memberdayakan perempuan, Betul. yang ketiga itu mengembangkan kelembagaan berkelanjutan secara finansial, dan yang keempat itu dampaknya terukur. Nah, yang jadi pertanyaan, mengukur dampaknya itu seperti apa, Pak? Jadi kita menghayati, mengukur dampaknya itu ya melihat perkembangan ekonomi mereka. Ibu-ibu yang mengelola usaha-usaha, katakanlah pemasaran, punya toko kecil, itu kelihatan sekali kalau usahanya itu berkembang banyak. Dan dari mereka sering mengatakan, Pak, kita terima kasih sekali kalau tidak ada bantuan keuangan dari Dinas Swadaya, kami tidak pernah menjadi seperti ini. Dan itu hampir dikatakan semua. Nah, yang kedua misalnya secara kelompok. Secara kelompok itu mengakibatkan masyarakat itu merasa memiliki apa yang mereka kembangkan. Oleh karena itu mereka mempertahankan. Lain dengan proyek. Pendekatan proyek itu biasanya ditinggalkan ya bukan. Kalau ini kita tinggalkan puluhan tahun masih hidup. Itu berarti bahwa mereka itu merasa sense of belonging terhadap apa yang mereka kembangkan itu sebagai sesuatu yang sangat vital, sesuatu yang sangat harus dipertahankan dengan baik. Nah, yang lain adalah ya saya rasa terkait dengan kemandirian dari masing-masing lembaga itu ketika mereka itu walaupun bekerja secara koperasi sebagai lembaga koperasi gitu ya, tapi mereka dengan PD mengatakan enggak, aku tidak perlu berbadan hukum koperasi, tetap ini aja, tetap non formal saja gitu. Nah, ini kan sesuatu yang luar biasa. Jadi ukuran kemandirian itu juga bisa dilihat dari cara mereka menghayati apa yang mereka miliki dengan usaha-usaha yang mereka kembangkan. Berarti secara langsung mandiri, Pak, ya? Berkelanjutan. Oke. Baik, Pak Bambang, terima kasih untuk obrolan pagi hari ini. Sehat-sehat, Pak Bambang. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di lain waktu, Pak Bambang. Terima kasih. Siap.